Iya, kami banyak teman di sini. Ular? Singa? Itu tugas kami menggoda manusia. Jaga. Dia sudah tahu. Sebuah pantai nan elok terhampar di Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan. Orang menyebutnya Pantai Sanggar, sebab ada bekas sanggar tari yang sudah tidak terpakai. Sayang, keindahan pantai ini ternoda oleh cerita misteri yang hinggap di memori warga. Dari soal korban tenggelam hingga misteri orang bunuh diri. Akibatnya, pantai ini sepi ditinggal pergi. Apa yang terjadi di pantai ini? Banyak cerita yang terjadi di Pantai Sanggar, Kota Kalianda, Lampung Selatan. Dan pada malam hari ini kita akan menguak misteri apa saja yang terjadi di sini. Dan di sebelah saya sudah ada Abah Tony. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Benar nggak sih, Mbah, kalau dulu tuh pantai ini terbuka untuk umum? Betul. Tapi bagaimana keadaannya dengan sekarang? Sekarang kan udah jauh berbeda. Karena sekarang ini kan udah tertutup. Dulu kan masih bebas. Sekarang udah murah. Karena apa, Pak? Karena banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh kan. Contohnya? Contohnya banyak orang yang hanyut, banyak orang yang kesurupan, banyak orang yang istilahnya kan yang nggak mengizinkan adegan saya lagi. Contohnya gimana, Bah? Itu pada waktu itu memang ada orang lewat, saya tanya, mau kemana deh? Mau ke pantai Pak, mau kemana ngapain? Mau mandi? Ada ini kan sebagai tamu, bukan orang sini. Iya, kenapa? Di sini kan banyak terjadi kelebu apa? Oh, lewat tahayul kan gitu. Jatuhnya nyatanya kelebu. Selain itu, Bah, cerita lain di Pantai Sanggar apa aja? Yang Pantai Sanggar ada yang cerita yang bunuh diri dulu. Dulu ada yang bunuh diri di sini? Cuma Abah sebelum di sini. Makasih ya, Abah Tony. Pak Hakim, Iya. sebenarnya mitos apa yang akan kita ungkap pada malam hari ini di Pantai Sanggar? Ya, saya tertarik dengan beberapa cerita dari masyarakat setempat, khususnya dari Abah Tony yang sebagai pengawas, boleh dijaga penjaga dari lokasi di pantai ini. Dengan banyaknya fenomena-fenomena interaksi makhluk-makhluk gaib yang kerap terjadi di lokasi ini. Apalagi dulu tempat ini memang cukup ramai dikunjungi oleh orang-orang, bahkan anak-anak sekolah ada yang camping, tetapi karena banyaknya interaksi oleh makhluk gaib, sehingga pantai ini ditutup untuk umum. Mungkin fenomena-fenomena itu nanti yang akan kita coba ungkap. Ada apa sebenarnya di pantai ini sehingga banyak sekali cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat yang begitu menakutkan. Saatnya medinisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa? Bisa berbicara? Kenapa Anda merasa terganggu? Emang Anda penghuni pantai ini? Penghuni mana? Sanggar, rumah, sanggar Rumah? itu. Sudah berapa lama Anda di sana? Berapa tahun? Tahu sebelum orang datang sana. Ya, kami membutuhkan sebuah informasi. Kita hanya ingin mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di sini. Karena dulu kami mendengar pantai ini terbuka untuk umum, tapi sekarang sudah tertutup karena banyak hal-hal gaib di sini. Apa itu ada campur tangan Anda di sini? Apa gangguan-gangguan yang biasa Anda lakukan kepada para penghuni di sini? Terus gini, Bos. Berulah seperti apa? Tapi menjadikan maksiat. Emang Anda nggak suka kalau ada manusia melakukan itu? Sebenarnya kami senang mereka berbuat maksiat.
Tapi kami tidak senang kalau berbuatnya di tempat ini. Yang Anda lakukan apa? Apa? Sekedar menakut-nakuti mereka. Boleh kami tahu wujud Anda seperti apa? Membakar pokok mata. Kalau saya pernah mendengar cerita tentang orang yang hanyut di sini dan itu sering sekali terjadi. Itu apa sebangsa Anda juga yang melakukannya? Tidak, saya hanya ingin bertanya. Bangsa kami tidak pernah membunuh manusia. Tapi sebangsa kami bisa menyebabkan kematian. Bagaimana caranya? Mereka yang mandi di tempat ini Ya. melihat laut itu indah sekali, makanya mereka tidak sadar tengah. Nah, disitulah mereka Lengah. tertelan ombak. Bukan kami yang membunuh mereka. Oh, jadi Setelah itu nanti apa yang Anda lakukan? Apakah Anda senang atau Iya, kami banyak teman di sini. Mereka bisa jadi budak kami. itu hanya propaganda Anda itu. Setiap orang yang telah meninggal dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kalian sudah tahu. sebenarnya apa sih tujuan Anda memasuki orang-orang sehingga mereka tak sadarkan diri dan kesurupan? Tujuan Anda itu apa? Jangan salahkan kami. Hah? Mereka orang-orang yang berpikiran kotor, hati yang kosong. Makanya kami bisa masuk dalam tubuhnya. Kami ingin memberitahu kepada mereka bahwa kami ada. berarti supaya Anda tidak memasuki tubuh manusia, manusia harus melakukan apa? Apa harus permisi dengan doa-doa? Saya rasa informasi yang Anda berikan sudah cukup bagi kami. Waktunya mediator sadar. Kami melakukan mediumisasi lagi. Kali ini mediator bertingkah seperti buaya. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Bisa duduk tenang. Makhluk satu ini bertingkah seperti seekor buaya. Assalamualaikum. Anda bisa duduk sehingga kita bisa bicara dengan enak. Boleh tahu dengan siapa? Apa Anda penghuni di sini? Nama saya Tusan. Penguasa laut? Memang betul pantai ini banyak sekali korban-korban yang berjatuhan ketika mereka berenang. Kenapa penyebabnya? Apa Anda ikut campur saat mereka? Berarti karena manusia itu sendiri. Artinya dia tidak pandai berenang. Dan ketika manusia itu meninggal, apakah Anda senang? Tapi Anda tahu apa teman-teman sebangsa Anda yang melakukan itu? Iya, seperti memberikan daya tarik agar dia mau berenang ke tengah. Jadi betul, dari bangsa Anda itu memang ada yang mempunyai sifat menggoda, berbuat keji terhadap manusia. Ada juga yang hanya biasa-biasa saja. Apakah Anda tahu tentang kejadian di pohon pandan sebelah sana? Tentang ada seorang yang bunuh diri. Anda tahu tentang kejadian itu? Apa ada campur tangan bangsa kalian juga?
cerita tentang sosok putri yang ada di sini bisa Anda ceritakan? Dayang. Dayang. Berarti di sini ada kerajaan kalau mereka seorang Dayang. Iya. Oh, di tengah sana ya. Kerajaan itu terbuat dari apa? Mars. Kenapa saya selalu mendengar kalau kerajaan yang terletak di laut terbuat dari emas? Ada apa dengan simbol emas? Karena bangsa kami sangat lambangkan suatu kedamaian, warna dan kemuliaan. Siapa pemimpinnya? Kenapa? Anda takut? Dan tugas Tapi bukan untuk ditakuti. Saya tertarik dengan istilah kerajaan ya. Kerajaan apa, prajurit Anda itu sampai puluhan ribuan ya. Iya. Apa diperuntukkan untuk apa? Kalau bangsa kami kan jelas gitu sebagai tentara penjaga. Apakah di bangsa Anda juga dikenal pertempuran? Berarti sebangsa Anda juga saling bermusuhan. Ya, karena hakikatnya bangsa kami dan manusia sama saja. Hanya yang membedakan adalah hati nurani. apakah Anda juga memiliki hati nurani juga sama seperti manusia? Ya. Dan Anda juga bisa merasakan hati nurani manusia? Dalam hati. Terus yang Anda lakukan apa ketika masuk ke alam mimpi seseorang? Suatu pelajaran yang tidak baik dengan dia kembali pada jalan. Mungkin ada juga mimpi-mimpi yang menjerumuskan seseorang. Ada yang biasa dibawa oleh para setan. Bagaimana cara Anda untuk masuk ke alam mimpi manusia? Hanya dengan satu kalimat. Seperti apa kalimatnya? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kenapa dengan hanya kalimat itu Anda bisa masuk ke dalam mimpi? Karena tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatannya. Lantas bagaimana menurut Anda tentang mimpi adalah bunga tidur sehingga banyak orang yang tidak terlalu tertarik untuk mendalami mimpi atau Ya. mempercayai mimpi? Bila mereka semua tertarik, maka dari bangsa kami yang berlawanan memasuki dalam mimpi alam manusia, maka hancurlah dunia ini. Dan akan tiba hari kiamat. Dan berbicara tentang Pantai Sanggar ini, apa Anda tahu kapan kejadiannya pantai ini bisa tertutup padahal dulu dibuka untuk umum? Banyak di sini. Kenapa Anda seperti apa? Apa Anda sedih? Anda sedih karena di sini banyak manusia yang lalai seperti itu ya? Iya, Terus apa yang bisa Anda lakukan? salah. Karena saya merasa gagal Karena Anda merasa gagal? bangsa manusia agar bisa hidup bersama kami di alam sana yang indah. Terus Anda sendiri gimana? Setuju dengan ditutupnya pantai ini? Mudah-mudahan sama setuju dan aman. Iya. Tapi karena ulah manusia sendiri yang melebihi dari bangsa kami, mereka berzina, melakukan perbuatan maksiat.
tadi Abah Tony, seseorang yang sering tinggal sini, cerita kalau di sini tuh sempat ada yang memberikan bunga-bunga atau sajen-sajen di sini. Apa sebangsa Anda mengabulkan atau bagaimana? Tidak? Semua itu hanya dusta Hanya dusta. dari bangsa kami yang tidak muslim. Ya. Jangan pernah melakukan maksiat. Putusan Ya. Putusan dari Ratu. Selamat, mediator disadarkan. Kini giliran Umi pasang arsip. Apa maksudnya ini? Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Anda penghuni di sini? Apa pesan apa yang ingin Ibu Ratu sampaikan? Pesannya, kenapa harus takut? Harus takut pada situasi di sini. Apa Anda mengetahui kisah di Pandan Berduri sebelah kanan saya? Yang katanya dulu sempat ada orang gantung diri. Anda tahu tak cerita tentang itu? Seorang laki-laki Siap. sudah dewasa, Sudah dewasa. Kenapa dia bisa melakukan itu? sudah tidak diterima Sudah tidak terima sama siapa? keluarga. Emang apa yang dia lakukan sehingga dia tidak diterima oleh keluarganya? Anda saudara tahu, tidak boleh mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Jadi beliaunya punya aib gitu. Nah, berarti dia melakukan sebuah kesalahan, nggak perlu Benar. disebutkan. Tidak boleh, Iya. apalagi orang yang sudah tiada. Terus apa sih yang ada di benak atau di alam pikir orang tersebut sehingga harus mengakhiri hidupnya? Dia berputus asa akan hidup karena Putus dia asa. merasa sendiri di dalam kesulitannya. Apa ada campur tangan? Dari sebangsaan. Ada di antaranya teman-teman kami yang selalu mencoba memaksa masuk Untuk untuk mempengaruhi alam pikir. Tanggapan Anda bagaimana ketika tadi pantai ini terbuka untuk umum dan sekarang tertutup? Apa Anda menyukainya atau tidak? Baik atau tidak itu urusan kalian. Tapi mengapa harus takut? Tapi bukan sosok Anda yang suka menakut-nakuti di sini ya? Bukan saya. Siapa sosok yang suka ada wanita di sini dan suka menampakkan diri? Apa Anda tahu sosok wanita itu? Seperti apa wanita itu? Rambut panjang ya Pak Hakim ya? rambut panjang, tadi sempat duduk di batu besar dan membelakangi kami, dia menghadap ke laut. Tapi bukan sosok Anda yang suka menampakkan diri ya? Dan memang ada sesosok itu. Kenapa harus takut terhadap tempat ini? Betul. Gitu ya. Dan menurut Anda sendiri bagaimana sih caranya supaya menimbulkan rasa berani gitu? Ya harus tidak takut. Selain itu pesan yang ingin disampaikan Ratu tuh apa lagi? Tempat ini bagus. Gunakan dengan baik. Gunakan tari itu bisa berguna. Dan mungkin bisa juga menghilangkan mitos keangkeran di lokasi ini. Ingat, tidak semua keindahan bisa kalian nikmati. Terkadang pandangan itu
pandangan kalian itu yang akan menghancurkan kalian sendiri. Kalian berpikir untuk indah. Kalian ingin memiliki keindahan itu, tetapi belum tentu keindahan pandangan Anda itu bisa membahagiakan Anda. Jadi ketika nanti masyarakat di sini, tempat ini akan mulai ramai lagi, mungkin nggak teman sebangsa Anda tidak akan mengganggu manusia yang di sini lagi? Selagi manusia tidak mengganggu kami juga, merusak tempat kami juga, karena bagaimanapun kami berhak menempati alam ini. Jadi banyaknya interaksi kayak di sini juga karena ulah manusia itu sendiri menggunakan Manusianya tempat ini. sendiri yang menganggap tempat ini berbahaya. Manusia sendiri yang berpikir kalau orang yang meninggal bunuh diri itu membahayakan. Bisa gentayangan gitu ruhnya. Padahal tidak. Itulah. Kemudian bagaimana dengan korban-korban yang sering hanyut berenang di laut ini? Kenapa menyalahkan kami? Kenapa ketika ombak besar dia berani berenang? Ada pesan lagi? Pesannya, tidak semua keindahan bisa kalian nikmati, tapi pelihara keindahan itu. Terima kasih bantuannya. Terima kasih. Saatnya Umi Siuman. Pak Hakim, setelah kita melakukan interaksi dengan mediator, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, begini Mbak, setidaknya ada 2 hikmah atau 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwasanya adanya interaksi di lokasi ini, penampakan secara audio visual itu memang nggak lepas dari masyarakat di sini gitu, yang kadang menyalahgunakan lokasi ini sebagai tempat maksiat. Itu merupakan hal-hal yang memancing datangnya makhluk-makhluk untuk mendiami lokasi ini. Yang kedua tentang korban mati tenggelam gitu. Semua kembali kepada diri kita. Kelalaian yang dimaksud tadi mediator tadi itu seseorang tidak memiliki keahlian gitu dalam berenang. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, apapun yang terjadi jangan jangan disangkut pautkan kepada makhluk. Kadang makhluk itu yang suka memanfaatkan situasi-situasi seperti itu agar kita takut, agar kita menghormati mereka dan lain sebagainya. Dan berikutnya, saya ingin menanyakan, kaitannya bunuh diri dengan alam gaib itu seperti apa? Bagaimana Islam memandangnya? Orang yang mati bunuh diri, ruhnya itu tetap kembali kepada Allah. Gitu. Dia tidak akan mewujudkan diri lagi di hadapan manusia. Karena apa? Alam manusia dengan alam ruh itu sangat jauh berbeda. Kalau Al-Quran membahasakan, walahum barzahun ila yaumi yub'atsun. Bagi mereka orang-orang yang telah mati, baik bunuh diri atau mati secara normal, ada barzah, ada dinding yang tebal yang membatasi interaksi mereka. Jadi nggak mungkin orang yang mati bunuh diri dia bisa mewujudkan langsung di hadapan manusia. Semua adalah tipu daya jin, semua adalah tipu daya setan agar kita takut, agar kita menghormati mereka. Jadi banyaknya interaksi kayak di sini juga karena ulah manusia itu sendiri. Manusianya sendiri yang menganggap tempat ini berbahaya. Manusia sendiri yang berpikir kalau orang yang meninggal bunuh diri itu membahayakan.